Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Asifa Uzari dengan NIM 23029005 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas A, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang sistem koordinat kartesius di bidang dengan mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Selamat menyaksikan. Yang pertama, garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu garis yang titik-titiknya dikaitkan dengan bilangan-bilangan real. Skala yang dilukiskan pada garis bilangan kita sebut dengan koordinat garis. Bilangan yang menyatakan suatu titik yang diberikan disebut koordinat titik tersebut. Yang titik itu disebut dengan grafik dari bilangan. Terlihat pada gambar, suatu titik P X1 pada garis real mempunyai apsis X1 yang berarti titik P berjarak sepanjang X1 terhadap titik pangkal O. Koordinat kartesius di bidang. Pada gambar terdapat dua garis bilangan bersilangan OX dan OY yang saling tegak lurus. Garis OX disebut sumbu X dan garis OY disebut sumbu Y. Dua garis yang bersilangan itu disebut sumbu koordinat. Selanjutnya, sumbu koordinat kartesius. Pada gambar terlihat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Koordinat titik-titik yang ditentukan dengan cara ini seringkali dikenal sebagai koordinat kartesius. Sebagai penghormatan terhadap matematikawan dan filosof asal Prancis yang bernama René Descartes yang hidup dari 1596 sampai 1650. Lalu, jarak antara dua titik. Yang pertama, misalkan P1 dan P2 dua titik pada garis dan misalkan mempunyai koordinat X1 dan X2 seperti pada gambar berikut. Jarak antara P1 dan P2 adalah jarak P1 P2 sama dengan mutlak X1 kurang X2 sama dengan mutlak X2 kurang X1 sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat. Selanjutnya, jarak antara dua titik. Misalkan P sebagai X1 dan Y1 dan Q sebagai X2 dan Y2 seperti gambar berikut. Jarak antara P1 dan P2 adalah jarak PQ kuadrat sama dengan jarak PR kuadrat ditambah jarak RQ kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Atau bisa kita hitung dengan jarak PQ sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Selanjutnya, rasio pembagian segmen garis. Misalkan diketahui titik P membagi segmen garis AB atas perbandingan M banding N, yaitu AP per PB sama dengan M banding N. Terdapat tiga kemungkinan, yaitu apabila titik P berada di antara titik A dan titik B, maka AP per PB lebih kecil dari atau sama dengan 0, atau AP per PB lebih kecil dari tak terhingga. Lalu yang kedua, apabila titik P berada di sebelah kiri garis AB, maka AP per PB lebih kecil dari atau sama dengan negatif 1, atau AP per PB lebih kecil dari 0. Yang terakhir, apabila titik P berada di sebelah kanan garis AB, maka AP per PB lebih kecil dari atau sama dengan negatif tak terhingga, atau AP per PB lebih kecil dari negatif 1. Cara mencari koordinat titik P jika titik A dan titik B dan rasionya diketahui. Misalkan, diketahui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2 dan titik P XP, YP membagi segmen garis AB sedemikian hingga terdapat perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Maka, koordinat titik P dapat dicari dengan cara P XP, YP sama dengan MX2 ditambah NX1 per M tambah N, MY2 ditambah NY1 per M tambah N. Lalu yang kedua, jika titik A dan titik B diketahui dan rasionya juga diketahui, namun M sama dengan N, maka AP banding PB sama dengan M banding N. Substitusikan N sama dengan M, maka M banding M sama dengan 1 banding 1. Maka titik P menjadi titik tengah garis AB. Sehingga koordinat titik P dapat dicari dengan cara P XP, YP sama dengan X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, tentukan jarak antara titik P dan titik Q.
Titik P diketahui pada gambar terletak pada titik negatif 3, sedangkan titik Q terletak pada titik 4, sehingga X1-nya negatif 3 dan X2-nya 4. Jarak antara titik P dan titik Q adalah D sama dengan akar X1 kurang X2 kuadrat, sama dengan akar negatif 3 dikurang 4 kuadrat, sama dengan akar negatif 7 kuadrat, sama dengan akar 49, sama dengan 7. Sehingga jarak antara titik P dan titik Q adalah 7. Soal yang kedua, diketahui titik A 1,2 dan titik B 7,5 dan rasio pembaginya adalah 1:2. Tentukan titik baginya. P, XP, YP sama dengan MX2 ditambah NX1 per M tambah N, MY2 ditambah NY1 per M tambah 1. Sama dengan 1 kali 7 ditambah 2 kali 1 per 1 tambah 2, 1 kali 5 ditambah 2 kali 2 per 1 tambah 2. Sama dengan 7 tambah 2 per 3, 5 tambah 4 per 3. Sama dengan 9 per 3, 9 per 3. Sehingga P, XP, YP sama dengan 3,3.